Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan membahas Floki Inu. Ini di request oleh Uray Beni Kurniawan. Oke, thank you banget Bang udah request. Kita akan coba untuk bahas seperti apa ekosistem daripada Floki. Jadi Floki ini adalah salah satu meme token yang mana cukup populer ya. Sekarang peringkatnya udah naik lagi nih ke 105 di CMC. Bentar lagi bisa masuk top 100. Ini akan sangat menarik. Terus dari supply saat ini yang beredar itu sekitar 45% untuk Floki Inu dan masih ada sekitar 55% yang mungkin masih bisa dibuat ke depannya. Supply maksimum dia punya itu sekitar 20 triliun token. Untuk volumenya belakangan meningkat dan juga pergerakan harga juga lumayan naik 6%. Pasar yang bisa memperdagangkan Floki Inu belum listing di Binance dan sepertinya bakalan menarik kalau dia bisa listing nanti. Sementara sih di KuCoin, kemudian di Get.io, Bybit, OKX, Maxi, dan kawan-kawan yang lain. Ini sudah cukup banyak di exchange-exchange yang lain, tapi belum ada listing di exchange besar. Kita akan tunggu nanti seperti apa, apakah bisa listing di exchange yang lebih besar, teman-teman. Ya, meme coin bertema anjing. Kalau kita lihat informasinya dia di Twitter, update terbarunya ya terakhir dia ada fitur leverage-nya di Bybit ya. Ini bisa sampai 12,5 kali leverage. Terus dari berita yang lain mereka baru aja berpartner sama King League InfoJob. Ini dia jadi mungkin apa namanya sponsor di dalam kayaknya klub sepak bola atau liga sepak bola. Teman-teman ini yang mereka saat ini kembangkan, coba buat kembangkan ya, biar orang makin aware nih lihat, wih di mana-mana ada banner Rocky Inu, siapa tahu ada orang yang beli ya kan. Jadi ya seperti yang dilakukan oleh beberapa project exchange, mereka banyak juga membuat banner iklan di tempat di mana banyak orang yang melihat. Ya itu sih dari segi news nggak terlalu gimana-gimana buat Loki Inu, masih seperti kemarin-kemarin. Ini announcement beberapa hari lalu ya di bulan Maret. Jadi belum ada sesuatu yang terlalu signifikan. Paling ya ini trending. Dia sempat trending di 16 Maret kemarin teman-teman, trending di Twitter. Berarti banyak orang yang lagi mencari atau nge-tweet soal Loki. Oke, semoga sukses untuk partnershipnya. Kalau untuk dari segi pergerakan harga, ini kita pakai chart Rocky, Inu, Tether, USDT ya di Get.io. Kalau kita lihat dari segi pergerakan harga, sementara masih cukup baik. Rocky Inu bertahan di atas EMA 200 dan progresnya masih belum terlalu signifikan. Dari segi volume perdagangan ini udah jauh meningkat teman-teman. Ini mungkin sebuah indikasi yang baik lah buat meme token ataupun buat orang yang mau invest di Floki. Menurut saya untuk melihat pergerakan harganya ke depan, tentunya kita butuh melihat jangka yang agak panjang. Kalau sementara sih posisinya masih cenderung bagus, baru aja breakout MA 200 dan ya kedepannya masih kita harus pantau teman-teman. Apakah Floki ini masih bisa untuk dalam tren penguatan? Apakah dia bakalan em, ya bisa mencapai all time high yang baru seperti halnya momentum-momentum yang terjadi ketika market bullish atau bull run. Jadi buat teman-teman yang udah punya tokennya nggak ada masalah sih, sementara masih jalan projectnya dan dia bisa di hold aja sampai 2024 atau 2025. Mungkin di sana baru dapat momentum di mana meme token itu bakalan rally gila-gilaan. Kalau kita lihat juga dari smart money, posisinya cenderung kecil di market teman-teman buat Loki Inu. Jadi kalau dari saya sih buat mengharapkan ada pump jangka pendek kayaknya agak kecil. Sementara dari pergerakan harga dia cenderung agak mengalami fase pelemahan. Kenapa? Karena Bitcoin hari ini ternyata sangat-sangat kuat ya, sangat-sangat perkasa Bitcoin. Bitcoin hari ini udah terbang lagi teman-teman. Terbang ke 27.000. Sementara altcoin lain semuanya pada bengong liatin Bitcoin, termasuk ya Floki Inu juga. Meskipun dia juga udah naik lumayan signifikan di hari ini, tapi kenaikannya itu belum sampai yang tinggi-tinggi banget, belum belum mengeluarkan performa terbaiknya buat altcoin.
Jadi kalau melihat posisi sekarang ya sementara itu resistance terdekat buat Loki Inu ada di kisaran 0,000043. Coba kita pakai harga rupiah apakah bisa? Oh, harganya saat ini ada di 0,62 rupiah, teman-teman. Jadi lumayan. Ini adalah level resistance yang harus teman-teman perhatikan buat Loki Inu. Jadi kalau yang mau masuk, teman-teman mau masuk, pastikan teman-teman cicil masuknya, jangan all in, karena sepertinya masih ada potensi buat harga yang lebih murah datang. Jadi daripada kita menebak-nebak batangnya di mana, pengen dapat harga murah tapi ketika murah kita nggak mau beli, akhirnya kita ketinggalan nanti FOMO setelah di atas. Nah itu ciri-ciri bakalan nyangkut. Jadi mendingan teman-teman kalau ada turun nanti, teman-teman mau cicil beli, ya pastikan teman-teman sabar dan pakai uang dingin. Jadi buat Lokinu nggak ada masalah menurut saya. Sementara Bitcoin memang masih cukup bagus pergerakannya. Jadi kemungkinan masih ada tren penguatan. Tapi harus hati-hati sebenarnya sih. Karena Bitcoin ini udah mulai menunjukkan tanda-tanda potensi penurunan. Ya, udah mulai ada divergence, ada bearish divergence yang tercipta pada Bitcoin. Jadi jangka waktu pendek sepertinya 1-2 hari ke depan bisa aja peluang buat Bitcoin koreksi. Jadi gitu aja buat vlog ini, semoga bisa bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan lain, koin lain buat dibahas, tulis langsung di kolom komentar. Sekian aja akhir kata saya, Andri. Makasih.